Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang seorang pemuda dan seorang pemudi. Pemuda yang tampan dan gadis yang cantik. Sebuah cerita, kisah yang penuh dengan ibrah dan hikmah. Pemuda tersebut adalah Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas onta, duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak mengendarai ontanya, meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Ini di Haji Wada. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar Jamrah Aqabah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendekat ke arah Jamrah As-Sughra, lalu beliau mengatakan semua tempat di sini adalah manhar, tempat menyembelih hadi. Setelah itu manusia datang berkumpul mengelilingi beliau, meminta fatwa, bertanya tentang ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Al-Fadl duduk di belakangnya. Ketika itulah datang seorang gadis cantik. Seorang gadis dari suku Khos'amiyah, dari Khos'am. Berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampak wajahnya yang cantik. Gadis yang muda. Bertanya tentang ayahnya yang sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Apakah boleh dia menggantikan ayahnya? Ketika dia sedang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menjawab, Al-Fadl melihat kepada wanita itu, menatapnya. Dan wanita itu pun menoleh, melihat dan serta menatap Al-Fadl Ibnu Abbas, pemuda belia yang ketika itu usia sekitar 19 atau 20 tahun. Pemuda yang tampan. Keduanya saling menatap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui itu memegang dagu Al-Fadl lalu memalingkannya. Diputarnya. Dan ketika diputar, setelah itu dia melihat wanita itu dari arah yang berbeda. Dia melihat wanita itu dari arah yang berbeda. Wanita itu juga melihat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memalingkan, memegang dagunya dan memutar kepalanya ke arah yang lain. Dan wanita itu serta dia, Al-Fadl dan wanita itu tersebut kembali saling melihat dan menatap sampai 3 kali. Akhirnya Al-Fadl, akhirnya Al-Abbas, ayah dari Al-Fadl, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat itu berkata, "Lawaita unuqa ibna ammika ya Rasulullah." Hai Rasulullah, engkau telah memutar-mutar leher putra pamanmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu syaban Ghulaman syaban wa jariyatan syabah wa khasyitu an yaqa bainahuma syaitan. Aku melihat seorang pemuda belia, seorang gadis yang muda, dan aku khawatir, aku takut syaitan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Aku khawatir syaitan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Fadl, "Hai Fadl, ya Fadl, hadza yaum, hari ini man malaka sam'ahu wa basarahu ghufira lahu dzambuh." Hari ini wahai Fadl, barang siapa yang bisa menjaga pendengaran dan matanya, Allah akan ampuni dosanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga imam lainnya. Kisah yang menakjubkan.
Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, wahai saudaraku. Yang pertama, begitu kuatnya fitnah antara pria dan wanita. Taubahnya seperti dua magnet yang saling menempel, tarik menarik di antara keduanya. Lihatlah, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Al-Fadl, ada wanita itu, tapi tetap saja Al-Fadl dan wanita itu terpana melihat ketampanan dan kecantikan masing-masing. Bagaimana dengan selain mereka? Tentu fitnah jauh lebih besar. Oleh karena itu wajib kita waspada. Makanya Allah syariatkan di dalam Al-Quran agar laki-laki dan wanita menundukkan sebagian pandangan mereka agar terhindar dari fitnah. Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim, dan katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, agar menjaga sebagian pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian juga Allah perintahkan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakan juga kepada wanita beriman, jadi bukan laki-laki saja, untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Pelajaran yang kedua, keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara mengingkari kemungkaran, khususnya terhadap anak muda. Anak muda yang memiliki jiwa muda, mereka butuh juga diperhatikan dengan lembut, dibimbing dan diarahkan. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada dua orang pemuda dan pemudi di dekatnya, saling menatap satu dengan yang lainnya. Dan dia khawatir akan ada fitnah nanti, akan ada syaitan di antara keduanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasulullah langsung menegur dengan keras, dengan kata-katanya, seperti misalnya mengatakan, "Hai Fadl, alihkan pandanganmu." Atau kepada gadis tersebut, "Hai kamu, kenapa kamu menatap seperti itu? Kamu bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Kamu tidak tahu." Dan seterusnya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut menyentuh, memegang dagunya, kemudian dipalingkan dengan lembut. Tidak ada bentakan, tidak ada hardikan. Sehingga Al-Fadl yang masih muda, umur sekitar 19 tahun itu, merasakan ada kelembutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kalaulah kita mencegah kemungkaran, membimbing, mendekati dengan cara yang lembut, niscaya banyak orang-orang yang akan menerima dakwah kita ini. Dan lihat pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu wanita itu juga melihat kepada Al-Fadl. Tetapi kenapa Rasulullah cukup mengingatkan Al-Fadl dengan memalingkan wajahnya? Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan wanita itu karena wanita itu melihat. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata ketika itu dan terdengar oleh wanita itu, "Saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, saya khawatir di antara keduanya akan ada syaitan." Dengan demikian, perempuan itu akan paham. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya ketika itu, bisa jadi dia tidak batal bertanya. Mungkin dia pergi, takut, terkejut, dan tidak jadi menanyakan ilmu agama. Kemudian pelajarannya berikutnya juga, coba perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar memalingkan wajah Al-Fadl. Dia juga memberikan alasannya dengan bijaksana, dengan lembut. "Wahai Fadl, hari ini barang siapa yang menjaga pendengaran dan penglihatannya, Allah akan ampuni dosanya." Ketika kita akan mengingatkan seseorang, ingatkan dia akan rahmat Allah. Ingatkan dia akan ancaman Allah. Sehingga muncul harapan dia untuk mendapatkan ampunan. Muncul rasa takut dia terhadap azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar melarang, tetapi tidak memberikan alasan, nasihat yang bisa diterima oleh akal, pikiran, dan hati manusia. Kemudian pelajaran yang lain, ketika kita hendak merubah kemungkaran, memperbaiki kesalahan, haruslah ikhlas. Tujuannya semata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita bisa ambil kesimpulan ini? Lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merubah kemungkaran tersebut, alasannya dia katakan kepada Al-Fadl, barang siapa yang bisa menjaga pendengaran dan penglihatannya,
hari ini dia akan diampuni. Rasulullah tidak katakan, kenapa kamu lakukan itu? Saya ada di hadapan kamu. Apa kamu tidak malu? Kamu berada di dekat saya. Saya ini seorang ustadz misalnya. Saya seorang guru. Gak malu kamu. Dia mencegah itu bukan untuk diri dia. Untuk Allah. Sama sekali dia tidak ingatkan. Kamu ini bersama Nabi. Kamu ini sedang bersama Rasul. Harusnya kamu malu. Lihat. Ketika kita mengingatkan seseorang. Mengajarkan. Senantiasa kaitkan pengajaran dan nasihat kita itu dengan Allah. Sehingga akan membuat orang itu lebih istiqomah. Kalau seandainya dikatakan kepada seseorang itu, kenapa engkau berbuat itu di hadapan saya? Kamu tidak tahu saya ini seorang da'i. Barangkali dia akan berpikir, baik, saya akan lakukan di belakang kamu. Kalau kamu malu, terkadang orang tua menasihati anaknya seperti itu. Kamu tidak malu kepada ayah kamu, kepada ibu kamu. Ya, barangkali dia malu kepada ayah ibunya. Tapi dia tidak diingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Betapa dekatnya Rasulullah SAW dengan para pemuda. Hari ini di medan dakwah kita lihat masjid-masjid lebih banyak dipenuhi oleh orang-orang tua. Para dai, ustadz dan guru jarang berbaur dan bergaul dengan anak muda. Anak-anak muda kadang dipandang remeh dan sepele. Kadang hanya dilihat sebelah mata. Sehingga akhirnya banyak anak-anak muda yang kehilangan arah, kehilangan teman, sahabat yang baik, suri tauladan. Karena para ustadz, para guru kadang-kadang menjaga gengsinya. Lihat Rasulullah SAW, tawadu. Beliau dekat dengan semua kalangan, dekat dengan yang tua, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga dekat dengan para pemuda seperti Al-Fadl, kemudian Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Mus'ab bin Umair, dan begitu seterusnya. Rasulullah dekat dengan para pemuda juga. Rasulullah juga dekat dengan anak-anak. Dakwahnya menyentuh segenap lapisan usia. Level-level kehidupan manusia. Tanpa ada batas. Begitu seharusnya seorang yang melakukan islah, berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Hendaklah dia juga bisa berusaha masuk ke dalam segala lapisan umur dan usia. Sesuai dengan kemampuan dia. Mudah-mudahan kisah ini banyak mengambil ibrah dan pelajaran, banyak memberikan ibrah dan pelajaran kepada kita. Bagaimana hikmah dan lembutnya Rasulullah SAW dalam berdakwah, mencegah kemungkaran, memberi nasihat dan memperbaiki. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.